Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Di suatu tempat di alam surga dan manusia, kakak senior, Anda melihat bahwa orang-orang benar-benar akurat, susunan besar langit dan bumi akan segera muncul, dan ketika saatnya tiba, kita akan bebas ketika susunan besar ini rusak. Setan susunan melihat penglihatan langit dan bumi yang tiba-tiba muncul di alam surgawi dan manusia, dan berkata dengan kegembiraan di wajahnya. Tentu saja, aku selalu memiliki mata yang lebih baik darimu. Leluhur tato ilahi berkata dengan wajah puas. Tarik ke bawah, ini seseorang yang dikirim ke pintu, apa hubungannya denganmu, cepat bermain catur. Sejauh formasi kucing berkaki tiga yang kamu ajarkan, ketika saatnya tiba, susunan besar langit dan bumi akan benar-benar muncul, dan dia mungkin tidak bisa mematahkan formasi, dan dia masih membutuhkan aku untuk mengajarinya. Setan itu memutar matanya. Kamu tidak sebaik aku, kamu masih memiliki wajah untuk dikatakan. Leluhur tato ilahi berkata dengan jijik. Kamu berbicara omong kosong, jangan berpikir bahwa kamu adalah kakak laki-laki. Kamu bisa meremehkanku. Jika kamu tidak menerimanya, cobalah saja. Setan iblis sangat marah. Cobalah, aku masih bisa takut padamu. Leluhur tato ilahi membuang bidak catur. Ayo, mereka berdua bertarung lagi, dan saya tidak tahu berapa kali saya mengalami pertarungan semacam ini. Hanya ketika mereka lelah, kedua orang itu akan dipisahkan. Tempat yang tidak, sebuah pintu. Chen Ping telah berlatih dengan Li Chunfeng dan Nan Batian selama sebulan. Meskipun pada bulan ini, ranah Chen Ping telah ditingkatkan ke peringkat keempat dari alam Mahayana, Chen Ping tidak mengendur. Sejak awal pelatihan dengan Li Chunfeng dan Nan Batian, dia sering dipukuli, dan sekarang dia bisa merasa nyaman di bawah tangan mereka berdua. Dan dalam waktu sebulan, banyak biksu yang memasuki tangga pendakian juga keluar dari tangga satu demi satu. Suan Bin dan yang lainnya, serta Lin Kevan, juga keluar dari tangga untuk naik ke langit, hanya Yun Li yang masih harus berada di lantai 4. Banyak dari mereka memasuki tangga ke langit, tidak berpikir untuk membersihkan lapisan ke-9 dan memasuki alam surgawi. Lebih banyak orang hanya berpikir untuk memasuki dunia panjat tangga, mencampur beberapa sumber daya, atau berolahraga. Jika Anda ingin membersihkan lantai 9, itu tidak akan mudah. Pemuda itu juga keluar dari tangga, dan seluruh orang tampak sedikit bersemangat, sepertinya dia tidak memiliki sumber daya yang kurang dari dunia di dalam tangga. Hei, anak ini telah meningkatkan alam hanya dalam 1 bulan. Ketika Shen Shao datang ke gerbang Dao, dia menemukan bahwa Chen Ping sebenarnya telah dipromosikan dari peringkat ketiga alam Mahayana ke peringkat keempat alam Mahayana. Dan sepertinya Chen Ping sepertinya tidak tinggal di dunia menaiki tangga. Shen Shao, sekarang saudara perempuan dari Sekte Pembakaran Api tidak ada di Daomen, sepertinya dia masih berada di tangga pendakian, kali ini adalah kesempatan bagus untuk menghadapi Chen Ping itu. Orang tua berambut merah itu berbisik. Shen Shao, sekarang memang saat yang tepat. Qian Xiaohan juga datang ke sisi Shen Shao dan berkata, sekarang Qian Xiaohan ingin membunuh Chen Ping apapun yang terjadi. Ying Shao, bukankah lebih dari cukup bagi kita untuk bergabung untuk menghadapi Chen Ping itu? Huo Zhenfeng, kepala keluarga Huo, juga buru-buru berkata, Chen Ping memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka, jadi dia tidak sabar untuk segera membunuh Chen Ping. Shen Shao mengangguk, dan kemudian menatap para biksu berjubah hitam yang mengikuti di belakangnya. Fu Sheng, kalian berdelapan akan pergi menemui Chen Ping itu, kebetulan kalian juga pembudidaya pedang. Petik 2. Pemimpin 8 biksu berjubah hitam mengangguk, patuh. 8 orang itu melepas jubah hitam di tubuh mereka, semua orang mengenakan kain ketat, dan ada kotak pedang di belakang mereka, sehingga mereka bisa melihat identitas 8 pembudidaya pedang secara sekilas. 8 musketir dari Gunung Iblis. Melihat gaun ini,
Huo Zhenfeng dan Qian Xiaohan sangat terkejut, mereka tidak menyangka bahwa 8 pendekar pedang dari Gunung Iblis, yang telah menghilang untuk waktu yang lama, akan berada di rumah 4 dunia bawah saat ini. Saya melihat bahwa sosok 8 orang menghilang dalam sekejap, dan kemudian 8 pedang Qi yang sangat kuat muncul di langit. Manusia dan pedang menjadi satu. Chen Ping, yang sedang berlatih, langsung mengernyit, dan kemudian mendongak, ekspresinya cukup serius. 8 pedang Qi ini sama sekali bukan biksu biasa, merasakan aura ini, pihak lain pasti akan bisa mencapai 4 tingkat alam abadi, atau bahkan lebih tinggi. Ketika 8 Qi pedang ini jatuh di depan Chen Ping dan berubah menjadi 8 biksu dengan kotak pedang di punggung mereka, alis Chen Ping berkerut lebih dalam. 8 musketir dari Gunung Iblis. Melihat 8 orang ini, Lin Kevan terlihat sedikit jelek ketika dia melihat 8 orang ini. Paman keempat, apakah kamu mengenal mereka? Chen Ping bertanya. Tentu saja, 8 musketir Gunung Iblis ini juga sosok terkenal bertahun-tahun yang lalu, tetapi sayang sekali mereka adalah pembudidaya iblis, dan kemudian saya mendengar bahwa mereka diburu dan dibunuh, dan akhirnya mati di tangan seorang master. Aku tidak menyangka bahwa 8 musketir ini masih hidup, dan sepertinya kekuatan mereka telah meningkat pesat. Lin Kevan berkata dengan kaget. Rekan-rekan Taois, saya tidak memiliki keluhan dengan Anda, saya tidak tahu mengapa Anda ada di sini. Chen Ping bertanya pada 8 musketir. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini semua berada di bawah 4 dunia bawah. Kami adalah orang-orang dari For Hades, dan kami telah diperintahkan oleh dunia bawah untuk membunuhmu. Pemimpin kehidupan terapung berkata, bagaimana 8 pendekar pedang berbaju besi bisa sampai ke dasar 4 dunia bawah? Bukankah kamu mengatakan bahwa pendekar pedang semuanya adalah pria berbaju besi? Lin Kevan terkejut dan bertanya. Chen Ping juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa 8 biksu berjubah hitam yang mengikuti di belakang pemuda itu sebenarnya akan menjadi 8 pembudidaya pedang ini. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan keempat dunia bawah ini sangat kuat, terutama yang ini yang dapat membuat begitu banyak orang kuat menyerah. Paman keempat, bisakah kamu menangani 8 orang ini? Chen Ping bertanya. Lin Kevan tertegun sejenak dan menatap Chen Ping, jika kamu tidak menyukai paman dan saudara laki-lakiku, kamu bisa mengatakannya dengan jelas, kamu tidak harus terlalu. Aku tidak bermaksud begitu. Chen Ping tersenyum. Apa maksudmu? Saya melihat bahwa Anda tidak menyukai saya secara berlebihan, apakah Anda ingin saya mati, dan kemudian kapasitas produksi keluarga Sun Moon City akan lebih banyak untuk adik perempuan saya. Petik 2. Lin Kevan melirik Chen Ping. Chen Ping tidak bisa berkata-kata, bahkan jika Lin Kevan tidak mati, seluruh kota bulan matahari akan menjadi miliknya. Tuan Chen, bagaimana dengan kita? Hyun Bin dan yang lainnya berbicara. Chen Ping tahu bahwa meskipun Xuan Bin dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam abadi, masih ada jarak untuk mengikuti pembudidaya pedang di depan mereka. Kemudian dia memandang Li Chunfeng dan Nan Batian. Tuan Chen, kami selusin 8, dan diperkirakan itu cukup untuk mencekik. Tuan Chen, kami selusin 8, dan diperkirakan itu cukup untuk mencekik. Li Chunfeng berkata dengan jujur. Bagaimanapun, kekuatan mereka belum pulih, dan di tempat yang tidak beralasan ini, mereka hanya dapat mengandalkan batu roh peri yang diberikan oleh Chen Ping untuk menjaga kekuatan mereka agar tidak jatuh. Menemani Chen Ping berlatih setiap hari juga membutuhkan banyak sumber daya. Bagaimana dengan kalian berdua? Chen Ping bertanya. Kamu bisa mencobanya. Nan Batian mengangguk. Chen Ping hendak berbicara, meminta Li Chunfeng dan Nan Batian Xian untuk bertemu dengan 8 musketir. Pada saat ini, Kepala 8 musketir berkata, Chen Ping, sebagai pembudidaya pedang, tidak pernah menggertak lebih dari kurang, bagaimana kalau kamu dan aku bertarung sendirian? Petik 2. Kamu dan aku. Chen Ping melihat kehidupan yang mengambang. Ya, aku akan bertarung denganmu, ilmu pedang. Fu Sheng mengangguk. Ya,
Tapi kamu tidak diizinkan untuk menangis. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Kamu akan menjadi orang yang menangis. Setelah berbicara, sosok mengambang itu melompat dalam sekejap. Sudut mulut Chen Ping terangkat, dan tubuhnya melayang di udara. Tuan Chen, gunakan saja orang ini untuk melatih niat pedang selama ini. Kata Li Chunfeng. Iya, Chen Ping mengangguk. Tidak jauh dari situ, Ming Shao memandang dua orang yang perlahan melayang di udara, dan berkata dengan senyum tipis, Chen Ping ini, agak menarik, tiba-tiba ada dua orang kuat lagi di sekitarnya. Dia tidak tahu bahwa Nan Batian dan Li Chunfeng ekstra di sekitar Chen Ping sama-sama penjaga di dunia tangga surga. Ying Shao, aku khawatir Fu Sheng bukan lawan, apakah kamu membutuhkan aku untuk bergerak? Kata lelaki tua berambut merah itu. Jangan khawatir, mari kita lihat, kata pemuda itu. Orang tua berambut merah itu mengangguk. Pada saat ini, di udara, Fu Sheng perlahan mencabut pedangnya dari kotak pedang. Begitu pedang keluar dari sarungnya, tiba-tiba menjadi dingin, dan udara di sekitarnya tampak membeku oleh hawa dingin ini, membuat suara mendengus. Rune di tubuh pedang mengalir, dan suara erangan naga keluar samar, jelas senjata ilahi yang tak tertandingi. Di sisi lain, Chen Ping tidak mengorbankan pedang pembunuh naganya yang terkenal seperti yang diharapkan Fu Sheng. Sebaliknya, dia menutup matanya, dan nafas di sekitarnya mulai perlahan mengembun, dan di telapak tangannya, cahaya putih berangsur-angsur muncul. Dalam cahaya, ada niat tajam yang tak ada habisnya, yang merupakan niat pedang yang dia padatkan. Melihat ini, wajah Fu Sheng langsung menjadi sangat suram, dan dia hanya merasa bahwa langkah Chen Ping adalah penghinaan besar bagi dirinya sendiri. Chen Ping, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah mengorbankan pedang pembunuh naga Anda akan menodai tangan Anda? Petik 2. Kamu benar-benar bertarung melawanku dengan niat pedang ilusi ini, apakah kamu meremehkanku? Fu Sheng bertanya dengan marah, suaranya bergema di antara langit dan bumi, dengan sedikit keengganan dan kemarahan. Dia telah melihat Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, dan dia tahu bahwa pedang pembunuh naga juga merupakan senjata ilahi yang tak tertandingi, tetapi dia bisa melawan dirinya sendiri. Chen Ping bahkan tidak membutuhkannya. Chen Ping perlahan membuka matanya, senyum melintas di matanya, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu bisa menebaknya, aku hanya meremehkanmu. Petik 2. Dalam pertempuran denganmu, cukup menggunakan niat pedang ini, jika kamu mengorbankan pedang naga, itu akan berlebihan, dan kemenangannya tidak akan bela diri. Nada suara Chen Ping datar, tetapi itu seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang, mengaduk 1000 ombak di hati semua orang. Sungguh anak laki-laki yang angkuh. Fu Sheng benar-benar marah dengan kata-kata Chen Ping, dan dengan lambaian pedang di tangannya, ki pedang yang ganas langsung menebas ke arah Chen Ping. Kemanapun pedang ki lewat, ruang itu robek dari celah hitam, seperti ular piton raksasa yang mengerikan, bergegas langsung menuju Chen Ping. Ekspresi Chen Ping tenang, dan dia mengangkat tangan kanannya dengan tidak tergesa-gesa, dan dengan lembut melambaikan telapak tangan yang berisi niat pedang. Saya melihat bahwa niat pedang di telapak tangannya langsung berubah menjadi korek api putih, menghadap pedang ki yang berasal dari kehidupan terapung. Keduanya bertemu di udara, dan alih-alih membuat suara imajiner yang menghancurkan bumi, mereka jatuh ke dalam kebuntuan singkat. Ki pedang putih dan ki pedang hitam terjerat dan bertabrakan satu sama lain, dan ada riak energi yang terus-menerus menyebar. Kemanapun saya pergi, bebatuan di tanah berubah menjadi bubuk, dan pohon-pohon di sekitarnya terpotong, dan cabang serta daun beterbangan ke seluruh langit. Lihat berapa lama niat pedangmu bisa bertahan. Fu Sheng mendengus dingin, meningkatkan output kekuatan spiritual, dan ki pedang hitam langsung menjadi lebih tebal dan lebih kuat, secara bertahap menekan pelatihan putih Chen Ping. Chen Ping tidak tergerak, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum percaya diri. Dia berteriak pelan, istirahat. Petik 2. Dalam sekejap, pelatihan kuda putih penuh dengan cahaya,
dan kekuatan agung meledak darinya, menghancurkan ki pedang hitam yang mengambang. Tidak hanya itu, kekuatan sisa itu terus menyapu menuju kehidupan mengambang. Wajah Fu Sheng berubah drastis, dan dia buru-buru melambaikan pedang di tangannya, membentuk perisai pertahanan pedang ki di depannya. Namun, kekuatan sisa niat pedang Chen Ping terlalu kuat. Ledakan, sekilas terlihat keterkejutan di mata lelaki berjubah kain itu, tetapi dia segera menenangkan diri. Dia melesat dan dengan mudah menghindari serangan mematikan Chen Ping, lalu dia mengayunkan pedangnya ke belakang. Cahaya pedang itu bagaikan seekor naga, mengarah langsung ke dada Chen Ping. Chen Ping merasakan tekanan yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia terkena pedang ini, dia pasti akan mati. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia melesat dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Kemudian dia muncul di belakang pria berjubah kain dan menusuk dengan pedang di tangannya. Pria berjubah kain tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan menghindari serangan Chen Ping dengan mudah. Kemudian dia mengayunkan pedangnya ke belakang, dan cahaya pedang itu secepat kilat, langsung menuju ke punggung Chen Ping. Chen Ping merasa merinding. Dia tahu dia tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Pedang panjang di tangannya bergetar hebat, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi bayangan pedang besar, bertabrakan dengan cahaya pedang lawan. Ledakan. Dua niat pedang yang kuat bertabrakan dengan keras di udara, mengguncang seluruh gunung. Chen Ping merasakan hentakan kuat dan tanpa sadar mundur beberapa langkah, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Lelaki berjubah kain itu tidak berhenti, dan ribuan hujan pedang pun turun bagai air pasang, gelombang demi gelombang. Setiap energi pedang mengandung kekuatan dahsyat, seolah-olah dapat menghancurkan ruang. Chen Ping melawan dengan sekuat tenaga, pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari di tengah hujan pedang yang lebat, menciptakan lingkaran lengkung cahaya berwarna perak. Setiap kali pedang diayunkan, disertai dengan suara keras benturan logam, seperti tabuhan genderang perang. Kamu punya beberapa keterampilan. Lelaki berjubah kain itu mendengus dingin, lalu menggoyangkan pedang di tangannya dengan keras. Dalam sekejap, kepadatan hujan pedang meningkat beberapa kali lipat. Chen Ping diam-diam mengerang dalam hatinya. Ilmu pedang pria ini tidak hanya kuat, tetapi juga beragam, membuatnya kewalahan. Namun semangat pantang menyerah dalam tulangnya bangkit sepenuhnya, dan dia meraung, kalau begitu mari kita coba. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping memamerkan keterampilan pedangnya yang unik dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang tanpa ragu.